Oh, jadi kalau Pak Oto ini ada berapa ini ya, Pak? Kamar? Di sini kita punya 19 villa, Pak, tapi total kamarnya itu ada 24. Jadi ada beberapa villa yang memiliki 2 bedrooms. Bedroomnya sendiri terpisah, ada yang memanjang, ada yang bertingkat. Duplex kita sebutnya. Semua dengan private swimming pool ya? Private kita punya 16 villa yang dengan private swimming pool. Keren loh tempatnya, saya baru tahu dari pelataran Canggu. Pojokan gitu. Iya, Pak. Jadi Baiklah, enak loh ya. Baik, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. baik, Pak. Apa kabar saudara? Salam sehat tentunya dari saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Di tengah situasi yang memang membutuhkan sebuah energi yang positif untuk meningkatkan imunitas, kemudian kita menerapkan protokol kesehatan. Pagi hari ini kami ngobrol-ngobrol santai lah, ada Ibu Gilda, ada Pak Putu, ada Bang Oto gitu ya di tempat ini, di lobi ini. Jadi memang kita akan bersantai, tapi sebetulnya kita akan membahas hal yang boleh dikatakan bisa jadi menjadi sebuah terobosan atau hal yang perlu dipikirkan mendalam dan harus mulai digerakkan. Apa itu? Jadi tadi kita santai-santai ngobrol, ternyata memang melihat kondisi yang ada, akhirnya muncul sebuah gagasan nih dari para pelaku industri pariwisata Bali bahwa ternyata harus ada sesuatu yang baru terkait dengan medical tourism atau wisata medical ya, kesehatan lah boleh dikatakan gitu. Nah, mau tahu kita seperti apa nanti ya kita ngobrol santai aja ya. Untuk itu jangan kemana-mana saudara, tetap dalam Sapa Redaksi On Location. Ya ngobrol lagi lah Bu Gilda ya, Pak Putu sama Bang Oto ya. Bu Gilda kan tadi menarik loh, kita mengupas ngobrol-ngobrol, akhirnya kalau kemarin saya berbicara dengan kawan-kawan dari Bank Indonesia, terus juga dari yang menyimpan data tentang ekonomi, Bali memang terpuruk dalam tanda kutip. Sampai kuartal ketiga pun juga masih minus gitu kan. Nah, mungkin kalau kita ngobrol ini, sekarang sebetulnya bagaimana sih Bu keadaan sekarang ini? Penurunan yang terjadi, kemudian turis memang atau memang ada yang memang tidak datang. Sebetulnya gimana sih Bu? Ini Bu, share-nya Bu. Kita rekap beberapa bulan terakhir aja ya. Dari mulai bulan misalnya Januari atau bulan-bulan sebelum kita menutup kepariwisataan Bali, kita ada sekitar 500-an ribu wisatawan asing yang direct arrival ke Bali. Dan kemudian angka itu menurun drastis di bulan April sampai dengan hanya 5 atau 7 orang per harinya di bulan April, dan Mei ke atas sampai sekarang itu 0 kehadiran atau kedatangan daripada wisatawan internasional. Jadi bisa kita lihat bahwa Bali sangat tergantung saat ini kepada pangsa pasar domestik atau wisatawan Nusantara. Oh gitu ya. Ini dirasakan juga Pak Oto. Kan ini kemarin tamunya banyak, sekarang dirasakan Pak Oto. Memang Sangat signifikan, Pak, kalau saya boleh jujur, benar yang sudah diungkapkan sama Bu Gilda. Jadi dari Maret itu kita sudah mulai setelah nyepi persisnya, kita sudah mulai struggle. Wah, ini sudah mulai tutup, dari berbagai negara sudah ada informasi-informasi bahwa kita akan tutup, semakin merebaknya pandemiknya, sampai akhirnya pada April kita sudah prepare apa yang akan kita lakukan. Jadi hampir semua kawan-kawan di hotel juga sesama GM kita berkontak, apa sudah strategi-strategi yang sudah diambil atau dipersiapkan. Dari April itu yang paling susah, sampai ke Mei dan Jun itu kita benar-benar drop banget, drop sekali Pak. baik. Karena Kalau sekarang masih ada tamu? Kalau sekarang sudah masih ada tamu Pak, sudah mulai menanjak, terutama untuk domestic marketnya dan juga lokal Bali. Tapi lebih kepada lokal Bali itu kepada restorannya dan event-event wedding new normalnya. Pelataran terkenal ininya juga, selain tempatnya saya dengar makanannya juga menjadi favorit. Benar Bapak. Gitu,
benar Bapak. Ini yang akhirnya orang tetap mau datang gitu ya. Setuju Pak, benar sekali Pak. Tapi ini meskipun sudah ada kabar gembira atau positif lah, ada yang datang, tapi belum bisa mengalahkan yang kemarin-kemarin ya, masih benar Bapak. masih sangat berdampak Benar sekali ya untuk di ini Bali. dirasakan juga oleh sektor-sektor industri yang lain, Bu Gilda, dengan hotel-hotel yang Betul, lain. dari airport laporannya 2.500 orang arrival domestic market ya bulan Benar. Juli, kemudian Agustus meningkat menjadi 4.500 Ya. sesuai dengan kebijakan daripada Gubernur Bali. Pak Gubernur mengarahkan 5 Juli kita sudah mulai Benar sekali. dengan Ya. wisatawan lokal, Ya. kemudian Agustus sudah mulai meningkat ke wisatawan Nusantara. Jadi kita sekarang rata-rata sekitar 5.000 sampai 5.500 turis arrival wisatawan Nusantara ke Bali arrival per harinya. di Benar airport. sekali. Nah, kalau dari perspektif Pak Putu gimana Pak kondisi sekarang ini Pak? Ini Pak Putu kan, iya saya memperkenalkan teman-teman, dari Pak Putu ini adalah GM dari Indonesian Medical Tourism Board gitu ya. Tentunya juga ada turisnya, kata tourism ini berarti usahanya kan yang datang-datang Pak. Kerasa bener kah Pak sekarang ini, gimana Pak Putu? Jadi semua sektor sebenarnya terpengaruh ya untuk situasi pandemi seperti ini. Tetapi justru kalau kita lihat kita Indonesia itu pintar sekali untuk beradaptasi. Bali. Banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Bali. Sambil diminum ya Pak ya? Ya. Ya, siap. Tapi kemudian kita beradaptasi. Nah inilah sebenarnya yang kita lihat merupakan peluang dari sisi healthcare industriesnya sebenarnya. Banyak sekali wisatawan domestik yang mereka keluar negeri untuk mencari atau berobat untuk medis mereka. Dan sekarang mereka tidak bisa keluar negeri. Nggak bisa sama sekali tidak bisa. Nah ini saatnya sebenarnya dari tourism dan juga dari sisi medisnya untuk berbenah diri. Jadi ini sebenarnya blessing in disguise, tanda kutip ya. Kita sebenarnya memiliki potensi itu untuk bisa berkembang jauh lebih pesat lagi, melangkah jauh lebih cepat lagi sebenarnya. Jadi memang boleh dikatakan kalau bicara tentang medical tourism gitu, sebetulnya sebelumnya ini bagaimana sih sebetulnya di Bali nih boleh dikatakan ya? Kan mungkin bisa jadi banyak yang belum tahu juga nih, pemirsa yang ada di rumah gitu, bahwa sebetulnya saya dengar tadi kalau ngobrol-ngobrol sebelumnya bahwa sebetulnya sudah ada sih kemarin-kemarin mereka yang memang sengaja datang untuk mengecek kesehatan atau melakukan perawatan gitu ya Pak. Sebetulnya kalau kemarin yang sudah jalan selama ini seperti apa sih Pak sebelum pandemi? Jadi kalau kita lihat sebelum pandemi justru memang ada banyak sekali wisatawan asing ya, terutama dari Australia. Kalau dilihat dari top 3 kunjungan arrival ke Bali, Australia merupakan salah satunya. Nah, tidak terlepas dari itu, mereka memang memiliki tujuan, tanda kutip tujuan medis untuk jadi memang sebetulnya turis yang datang ke Bali ini untuk berobat tuh memang sudah ada sebetulnya. Sudah ada. Oh. Cuman justru ini yang justru menarik gitu. Kita belum menggaungkan, belum kelihatan secara signifikan di luar baik untuk domestic market ini. Iya. Nah, ini menarik memang. Nanti mungkin kita akan mengerucut ke situ ya, Bu Gilda, Pak Oto, bahwa ada tourism medical ini yang menjadi tadi kalau saya di awal menyatakan ada gagasan. Nah, kita mengetahui sebetulnya gagasan ini muncul dari mana, mau apa kemudian kan gitu ya Bu ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, nanti kita mau ngopi sebentar, jadi Anda jangan kemana-mana juga, nanti kita langsung meneruskan obrolan kita pada kali ini terkait sebetulnya tourism medical yang ada di Bali atau untuk Bali itu seperti apa. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi setelah yang satu ini.